Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidhi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala puji-pujian yang sungguh datang dari hati kita. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah sampaikan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan ini. Fa insyaallah, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini terbuka kesempatan bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk senantiasa menambah amalan-amalan ibadah kita, dan yang penting adalah untuk menghapuskan segala perbuatan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa yang lampau. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima segala amalan ibadah kita, dan juga semoga Allah hapus dosa-dosa kita, serta Allah keluarkan kita pada akhir Ramadan kelak sebagaimana ibu kita mengeluarkan kita dari dalam rahimnya. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, setidaknya ketika kita memasuki ataupun berada dalam bulan suci Ramadan, ada satu ayat yang senantiasa kita dengar berulang-ulang, dan saya yakin antum semuanya sudah hafal akan ayat ini, dan insya Allah antum semuanya sudah hafal paling tidak bagian akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu kan benar, sudah hafal bagian akhirnya. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Coba kita lihat, orang yang dipanggil di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan dipanggil untuk berpuasa. Meskipun demikian, orang beriman memiliki tingkatan dalam kadar keimanannya. Ada yang tingkat keimanannya tinggi, rendah maupun menengah. Tapi berapapun tingkat ataupun derajat keimanannya, setiap orang akan merasa terpanggil hatinya untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan, terutama menunaikan ibadah puasa. Kita lihat anak-anak di sekitar kita, ketika memasuki bulan suci Ramadan, seneng gak mereka? Seneng. Tarawih hari pertama, masjid penuh gak? Rame gak? Rame. Bahkan terkadang kita nggak bisa masuk, saking padatnya jamaah yang mengisi saf-saf yang ada di masjid tersebut. Alhamdulillah, sekarang ada peningkatan ya, ada kemajuan. Setiap hari safnya tambah maju, dan bisa jadi softnya akan menghilang ya, Masya Allah.
Tapi alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa setiap orang yang beriman akan merasa terpanggil hatinya untuk melakukan ibadah puasa. Maka kalau ada orang yang beriman kemudian laki-laki dan dia sebetulnya kuat untuk berpuasa, sedangkan dia tidak tergugah hatinya untuk menunaikan ibadah puasa, maka pasti ada yang salah dalam jiwanya atau dalam dirinya. Apa itu yang salah? Yang salah adalah keimanannya. Setiap orang yang beriman akan merasa tergugah hatinya untuk berpuasa. Di dalam bulan suci Ramadan, aktivitasnya adalah puasa. Ujung-ujungnya kita berharap kepada Allah agar ditingkatkan derajat keimanan kita. Berupa apa? Berupa ketakwaan. Maka kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia nggak dapat takwa, itu bisa kita ibaratkan seperti layaknya seorang karyawan yang bekerja kemudian dia tidak mendapatkan upah ataupun gaji. Bisa kita ibaratkan juga seperti layaknya pohon yang tidak berbuah. Maka kebanyakan orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Seperti kata Rasulullah Muhammad SAW, kamin so'imin laisa lahum min siyamihi ila ju'wal atos. Tidaklah dia berpuasa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Inilah yang bisa kita lihat sekarang. Para santri sekalian, saking pentingnya kata takwa di dalam Al-Quran diucapkan ratusan kali. Yang laki-laki minimal pas Jumatan pasti mendengarkan kata-kata ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, yang sudah merasa beriman, silakan ditingkatkan lagi ketakwaannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali Anda sebagai seorang muslim. Masya Allah. Para santri yang budiman, perlu kita ingat bahwasanya ketika kita sedang berpuasa, patut kita cermati dan patut kita renungkan bahwasanya segala bentuk amal ibadah kita sejatinya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sholat subuh, kemudian kita lanjutkan pada saat zuhur, itu merupakan amalan-amalan ibadah yang sejatinya belum tentu Allah akan terima secara sempurna. Akan tetapi, dosa-dosa yang telah kita perbuat akan dicatat sebagai dosa yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lihat pada saat ini, remaja-remaja di saat bulan suci Ramadan mungkin perlu kita ingatkan dalam hal ini. Karena itu saat ini kebanyakan adalah STMJ, sholat terus, maksiat, jalan. Ketika mereka sedang berpuasa, bolehlah mereka mengatakan bahwa ini adalah kegiatan buka bersama bareng, kegiatan tarawih bareng. Namun, yang perlu kita sadari adalah di dalam proses dari kegiatan tersebut ada hal-hal yang Allah larang, Allah haramkan, yaitu bercampur baur antara keduanya. Maka dari itu, patutlah kita semua berhati-hati, jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya banyak orang yang berpuasa, kan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan juga dahaga. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita, dan juga Allah jauhkan kita dari segala keburukan-keburukan yang ada. Karenanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan serta ketaatan di dalam menjalankan segala perintah yang Allah berikan, serta berusaha menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Dan yang paling akhir, semoga Allah senantiasa
memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga kita memperoleh ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.